Puji dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berkat rahmat dan limpahan karunia dapat berkumpul kembali di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang dalam acara pengabdian kepada masyarakat pelatihan pemekaran sejarah di Desa Cisaat, Subang, Jawa Barat. Perkenalkan, saya Ramadan selaku moderator pada hari ini. Izinkan saya untuk membantu acara dikasih dari awal dengan sambutan dari Bapak Tony. Selanjutnya kami mohon izin untuk sambutan dari Kepala Prodi Pendidikan Sejarah kepada Pak Humaydi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmatil Islam, ala kulli nikmatin, ala kulli nikmatin wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini di Kampung Cilimus ya, untuk melakukan suatu kegiatan yang sudah kita mulai sejak tahun kemarin, yaitu tentang pemetaan sejarah. Nah, jadi yang pertama, selain kita bersyukuri banyak nikmat yang diberikan, yang kedua, kami dari Prodi Pendidikan Sejarah juga mengucapkan terima kasih kepada Pomdarwis Desa Cilimus. Dalam hal ini ada Kang Tony. Ya, jadi di Kampung Cilimus ini Kang Tony dan Kang Yono yang sering berhubungan dengan kami, dengan Kang Rahmat ya, dari WC Kang Rahmat. Dan dalam hal ini ya, kami dari Prodi Pendidikan Sejarah ya akan memberikan sesuatu, yaitu sifatnya penyampaian materi mengenai pemetaan sejarah yang ada di kawasan Desa Cisaat. Ya, jadi tahun kemarin kami berkenalan dengan kampung ini, kami mencoba mencari informasi tentang kampung ini, baik dari berbagai macam sumber di arsip nasional, di beberapa tempat, dan intinya ke depan ya kami dari pihak Prodi Pendidikan Sejarah ya, terutama dalam mengembangkan kawasan Cilimus ya, akan memberikan semacam tutorial atau semacam pendampingan bagaimana sejarah yang ada di kawasan Cisaat buatkan buku sakunya, nanti ada video storytelling ya. Sementara misalnya begini, kita cari informasi, ada misalnya ternyata Presiden Soekarno pernah ke Subang tahun 57, ini foto dari arsip nasional ya. Jadi sementara kita bikin poster begini, tapi nanti kita akan coba buat lebih bagus lagi dan ditempel di kelurahan. Ini salah satu bentuk untuk mengenalkan sejarah kawasan Cisaat dan Ciater ya, terutama nanti di sini kan mesti mendatangi siswa-siswi ya dari luar, dari Jakarta, pengen tahu kawasan sini ya. Ternyata di sini zaman dulu ya, di masa lalu ini kawasan yang luar biasa ya. Jadi kalau adik-adik bisa lihat ya, tentang pembuatan jalan dari Subang ke Ciater, ini dari Subang ke Ciater ternyata ada fotonya tahun 50 ya, jadi ngebelah gunung nih ya. Ini fotonya dari arsip nasional ya. Jadi ya, mungkin udah pernah lihat mungkin ya, atau mungkin ada yang belum pernah lihat juga ya, tapi ya ini bukti bahwasanya di masa lalu ya, ketika banyak jalan-jalan di kawasan Jawa yang belum ditemukan, di kawasan Syria, di Papua, di Sulawesi baru dibuat pembangunan, tapi kawasan Subang, di kawasan Cisaat tahun 50 ya pemerintah sudah membuatkan jalan. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena di sini merupakan sentra teh ya, ada sesuatu yang dihasilkan sehingga daerah ini menjadi daerah yang penting ya, sehingga teh ini menjadi satu komoditi yang diekspor tidak hanya di dalam, bahkan hingga ke luar negeri. Nah, barangkali harapan kami ke depan ya, harapan kami ke depan ini saya lihat yang ada di sini kebanyakan nih anak-anak yang masih muda nih ya, usia antara 14 sampai 18 barangkali ya, kebanyakan ya, ini SMP SMA ya ya. Jadi nanti Anda bisa menjadi adik-adik sekalian ya, bisa menjadi bagian dari kelompok sadar wisata ya. Jadi bisa mencintai ya apa yang ada di desa ini dan memperkenalkan cinta Anda ya dengan cara mengenalkan kepada orang lain, ini loh keunggulan daerah kami.
ini loh kawasan wisata, ini kawasan yang penuh dengan banyak sekali hal yang menarik. Ada gunung cinta kan gitu ya. Di sini ternyata ada banyak nanas yang manis-manis. Ya, kemudian juga kita lihat ada kebun teh yang ada di sana, ada rumah dagang naiknya. Nah, barangkali kalau dikelola dengan baik, ini menjadi sesuatu yang menjadi daya tarik agar orang pergi ke sini. Tapi kita semua tetap mempertahankan apa yang menjadi tradisi, adat istiadat dan keunggulan dari desa ini. Ya, tidak perlu dihilangkan cita rasanya. Justru itu keunggulan untuk ditampilkan kepada banyak orang. Barangkali itu saja. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian, kepada Kak Tony, pada khususnya yang sudah menerima kami untuk kesekian kali. Ya, semoga ke depan kampung Cilimus ini akan semakin maju. Ya, sebagaimana sebuah Mustari itu apa? Singkatan? Kampung seni. Jadi ini kampung seni. Ya, jadi kalau di sini banyak seniman, barangkali banyak yang bisa nyanyi gitu ya, bisa Indonesian Idol atau Indonesia Idol gitu kan. Ya, dari kami mungkin itu saja. Ya, semoga kita semua diberikan kelancaran dalam kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih kami aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Humaydi atas sambutannya. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke agenda utama pada hari ini, yaitu langsung saja masuk ke penyampaian materi. Yang pertama, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Firdaus Hadi Santosa terkait pembuatan infografis situs sejarah Cisaat. Pada Pak Firdaus, kami persilakan. Sebelumnya saya Firdaus Hadi Santosa dan juga Bapak Ibu dosen yang program dosen di sini ingin menyampaikan beberapa materi gitu ya yang bisa kami sampaikan untuk pengetahuan. Khususnya di sini kan ada muda-muda ya, jadi ada semua untuk sebagai bekal nanti ketika menuliskan Bang Tony, Kang Yono dan kawan-kawan. Nah, yang pertama yang merupakan materi yang saya bawakan terkait dengan pembuatan infografis. Jadi mungkin semua adik-adik di sini tidak asing ya dengan yang namanya media sosial, dengan gambar-gambar yang sering kalian lihat di Instagram gitu ya, atau di postingan-postingan di Facebook ataupun di Twitter gitu ya. Nah, kalau untuk cek satu. Halo. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan terkait dengan pembuatan infografis masih terkait dengan tadi ya, informasi-informasi yang adik-adik di sini bisa dapatkan di media-media sosial ataupun di media-media digital. Nah, saya melihat di akun Instagram Kampung Cilimus ya, itu banyak sekali foto-foto dan juga gambar-gambar kegiatan yang dilaksanakan di desa wisata Cisaat ini. Nah, tapi memang belum ada infografis yang sifatnya berisi informasi sekaligus gambar tentang terutama situs-situs sejarah yang ada di Kampung Cilimus dan juga Desa Cisaat, ya. Nah, maka dari itu saya bermaksud untuk menyampaikan informasi ini karena sebetulnya media ini itu adalah media yang sekarang itu sedang tren gitu dan menarik jika
adik-adik di sini bisa untuk membuat infografis gitu ya. Nah, ini perkenalkan saya Profesor Santosa. Saya selaku ketua dari kegiatan ini. Kemudian ada Ibu Masih selaku anggota dan juga Ibu Rini. Ya. Terus next. Nah, infografis itu bahasanya dari bahasa Inggris ya. Tapi yang jelas memang bahasanya sendiri sudah sering gitu ya didengar. Intinya memang ada informasi yang disampaikan berupa juga gambar gitu ya. Jadi ada gambar dan juga ada informasi di dalam. Karena kalau gambar saja itu tidak ada penjelasannya gitu ya. Nah, mungkin di next ada contoh misalnya di sini media infografis yang bisa teman-teman semua temukan di internet ya. Itu sudah ada contoh-contohnya. Nah, ada 9 jenis memang media infografis itu. Ada yang sifatnya informasional, jadi penjelasan, ada yang statistik ya, data-data, terus kemudian timeline atau waktu, ada proses, grafis perbandingan, hierarki, ringkasan dan juga daftar. Nah, untuk yang nanti akan dibuat ya terkait dengan infografis itu sejarah itu lebih kepada infografis informasional, jadi isinya informasi. Nah, nanti apa saja yang diperlukan untuk membuat itu dan juga ada contohnya. Nah, ya, ini contoh yang sudah dibuat oleh Pak Medi. Memang masih sederhana. Ada tentang 4 situs ya atau tempat wisata yang ada di Saat. Jadi ada rumah JPP, ada perkebunan teh, ada televisi Singatan, termasuk juga Cikahuripan. Ya, tapi kan memang penjelasannya itu belum banyak gitu. Jadi karena itu perlu informasi-informasi yang nanti bisa dimasukkan ke infografis supaya bisa menarik gitu ya. Seperti yang tadi contoh sebelumnya. Nah, next. Nah, untuk membuat media infografis ini kalau sekarang HP juga bisa digunakan ya. Jadi bisa dibuat dengan menggunakan handphone kalau tidak punya komputer atau laptop gitu ya. Jadi kalau sekarang ini yang namanya media infografis, media foto gitu ya, media bahkan video di HP juga bisa. Nah, ini termasuk website atau alamat web gitu ya, yang bisa digunakan untuk membuat infografis. Jadi ada Canva ya. Pernah dengar Canva? Pernah ya, sering edit foto gitu ya mungkin. Terus kemudian ada Engage, ada juga infografis untuk edit dan membuat infografis. Next. Nah, kapan pembuatannya? Jadi pertama itu harus ada pengumpulan data dulu. Nah, kira-kira di desa di Kampung Cilimus, desa Cisaat gitu ya, itu ada berapa tempat bersejarahnya? Jadi tahu di sini tempat-tempat bersejarahnya? Di mana? Mana aja? Terus? Nah, nanti dicari lagi ya, misalkan untuk Kuningan itu di mana desanya gitu kan, terus dari tahun berapa, terus orangnya siapa saja gitu ya. Nah, nanti setelah tahu informasi itu dicari gambarnya, termasuk gambar gitu ya, foto gitu kan, yang bisa nanti dimasukkan ke infografis, baru kemudian dibuat infografisnya dengan tadi Canva ataupun yang lain gitu ya, di handphone juga bisa. Nah, nanti setelah itu baru dipublikasi di media sosial. Jadi ya untuk mensosialisasikan bahwa di Cilimus itu ada banyak tempat-tempat bersejarah gitu ya, dan orang itu begitu lihat medianya itu bisa tahu gitu. Oh, di sini ada ini, ternyata dari kapan sampai kapan, siapa penemunya, atau ada apa sih di sini gitu kan. Nah,
Nah itu bisa dibaca atau dilihat dengan media infografi. Jadi adik-adik di sini bisa sambil, kalau mungkin ya selain vlog ya, kalau buat vlog gitu kan jadi YouTuber gitu ya, atau jadi artis TikTok, jadi ya jangan yang joget-joget aja gitu, tapi juga bisa pakai infografi atau bikin video edukasi, nanti materinya dari Pak Bumi gitu ya. Nah, di media sosial adik-adik di sini bisa masing-masing gitu ya dipublikasi, nanti kalau mau di-sharing gitu ya di grup di grup WhatsApp keluarga, WhatsApp RT silahkan gitu kalau sudah jadi gitu. Jadi nanti supaya untuk yang menyebarkan informasi gitu kan, kalau sekarang itu kita harus terkenal, harus viral itu dengan sesuatu yang baik, salah satunya dengan infografi. Oke, itu. Nah, informasi yang dibutuhkan ini dia ada gambar, jadi bisa berupa dokumentasi tentang tempat, misalnya kalau Gunung Cinta apa yang difoto ya gunungnya gitu kan, terus di Gunung Cinta ada apa saja gitu ya. Kalau misalnya kemarin saya ke sana ada situs ya, ada makam ya, ada makom gitu kan, itu difoto. Nah nanti ada penjelasan ini makom siapa gitu kan, beliau ini siapa, gitu. Kenapa bisa ada di situ. Nah itu yang kemudian dimasukkan ke dalam infografi. Nah cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya bisa bertanya, wawancara ya, bertanya misalkan ke abah atau ke siapa gitu ya, yang sesepuh yang mungkin tahu gitu tentang sejarah ya. Terus kemudian informasinya yang menarik, jadi tidak hanya informasi yang biasa, tapi mungkin ada cerita apa gitu kan, mungkin di situ tempat turunnya bidadari gitu kan, kita nggak tahu. Nanti di masjid juga di situ bisa diceritakan, jadi supaya orang yang melihat atau membaca infografis itu jadi tertarik gitu ya. Nah, yang selanjutnya sudah selesai. Jadi untuk penjelasannya itu saja. Terkait dengan pembuatannya nanti saya minta ini ya data-data, mungkin informasi tentang tempat bersejarah di desa saat dari masing-masing. Oke, itu saja dari saya. Monggo silakan kalau ada yang ingin bertanya ya dari adik-adik. Ada yang bertanya? Mungkin tahu ada ya, berarti sudah ngerti ya. Nah, sudah mengerti, berarti cukup sampai